Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga hari ini kita belajar ilmu baru, mendapatkan pemahaman baru kaitannya dengan Aswaja An-Naudiyah. Tetapi sebelum kita masuk di pelajaran, seyogyanya marilah kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keteguhan iman, diberikan keteguhan Islam, mudah melaksanakan setiap perintah, dijauhkan dari balak dan musibah, dan semoga kita selalu senantiasa hati terasa bungah dan jauh dari susah. Serta mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat fid din wa dunya hatal akhirah. Bisiril Fatihah. Baik, alhamdulillah, semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi bisa melancarkan kita pelajaran pada hari ini. Sekalipun via daring, Bapak harap tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar. Baik anak-anakku, kali ini kita akan mencoba belajar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi menurut NU. Menurut apa orang NU? Loh Bapak, kenapa harus menurut orang NU? Bukannya Aswaja itu orang NU lah, itu kan yang ngomong kan sampean itu. Kalau yang ngomong orang NU mesti yang mengatakan Aswaja ya NU toh. Tapi kalau yang ngomong orang selain NU, arti itu nanti akan ada banyak perspektif, dan setiap mereka itu nanti akan setiap zamannya itu akan mengatakan bahwasanya dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita akan mencoba mengupas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi menurut NU alias Aswaja An-Naudiyah. Begitu. Simak terlebih dahulu, nanti materi kompletnya akan Bapak berikan di share deskripsi ataupun di share komen. Sarannya Bapak adalah silahkan kalian aktif nanti di grup kelas untuk kemudian nanti bisa masuk di channel YouTube-nya Bapak. Beberapa pelajaran atau beberapa materi dan juga komentar itu nanti jawaban itu nanti mesti harus kalian ketik di form komentar di bawah. Tapi sebelum itu kita masuk dulu di Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Siapkan dulu pensil kalian dan juga buku kalian untuk menulis beberapa materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut orang NU atau menurut Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Materi kali ini Bapak nukil dari hasil muktamar yang ke-33 yang dilaksanakan di Jombang, yaitu tepatnya bulan Agustus tahun 2015 lalu. Artinya sudah lama nggih. Sekarang kan sudah 2015. Yang di situ dilaksanakan di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang dan dipimpin oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Nah, di sana anak-anak menentukan termasuk khawaris, khasais. Khasais itu adalah dari kata khas atau artinya khusus, itu jamak dari khusus itu khasais. Alias al-khasais min Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, atau kekhususan tertentu jamaah atau jam'iyah atau paham Aswaja ala Nahdlatul Ulama. Nah, Islam sebagai agama samawi. Agama samawi itu artinya adalah agama langit. Memiliki banyak ciri khas atau al-khasais yang membedakan antara Islam dengan agama yang lain. Nah, ciri khas Islam tentu yang paling menonjol adalah tawasud. Tawasud itu mengambil jalan tengah. Ta'adul, tawazun. Ini adalah beberapa ungkapan yang memiliki arti yang sangat berdekatan atau bahkan sama. Oleh karenanya, tiga ungkapan itu seringkali disatukan menjadi wasatiyah atau wasatiyah. Wusto itu loh, wasatiyah itu. Wusto, wasatiyah atau wusto. Ini bukan tidak ada alasan anak-anakku, bukan tidak ada artinya dasar, ada. Kalau kalian buka di surat Al-Baqarah ayat 143, di situ ada satu dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Shadaqallahul Azim. Dan demikian pula kami menjadikan kamu dalam tanda kutip umat Islam umat penengah, itu artinya adalah wasaton, penengah, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas kamu. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW sendiri menafsirkan kata wasaton, bukan wasaton pakai shot, bukan loh kan, pakai wasaton pakai sin. Kalau nanti pakai shot itu nanti artinya wis maleh, wis bedo. Itulah perbedaan di bahasa Arab itu. Maka lughah itu perlu dan penting itu. Lughatul Arabi itu, pemahaman lughatul Arabi itu perlu dan penting untuk kita ketahui. Sin sama shot itu sudah berbeda artinya. Maka ini memakai kata wusto, sin, to, artinya bisa disebut sebagai tengah. Seperti kalau Jawa Tengah itu artinya adalah Jawatul Wusto, Jawa Barat Jawatul Gharbiyah, Jawa Timur Jawatul Syarqiyah, Jawa Deso Jawatul Deso atau Jawatul Korea. Ya ora enak lah, deso ya deso, nek rasa kayak Jawatul Wusto dalam firman Allah di atas sesuai dengan dalil itu artinya adalah fair, damai, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini wasaton ini kalau Kanjeng Nabi beliau mempertegas kaitannya dengan wasaton atau tengah itu seperti dawuhnya beliau, seperti dawuhnya Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW di hadis dia katakan khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu adalah pertengahannya, atau khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya persoalan adalah sikap yang moderat. Maka kata wasaton itu sendiri itu juga seringkali diartikan sebagai moderat. Moderat. Bahkan satu hadis lain juga dia katakan seperti ini anak-anak. Wa khairul a'mali awsatuha wa dinullahi bainal qasi wal ghali. Dan sebaik-baiknya amal perbuatan adalah pertengahan, dan agama Allah itu berada di antara yang beku dan yang mendidih. Nah, maka kata wasaton atau wasatiyah itu wasatiyah. Kalau wasatiyah nanti pakai short itu sin fathah itu sa. Oke. Kata wasatiyah itu seringkali diterjemahkan sebagai kata moderasi, moderat. Ini memiliki berbagai banyak pengertian. Ada pengertian yang pertama, diantaranya ada diartikan sebagai keadilan di antara dua kezaliman. Al-adlu baina zalimin, adil antara dua hal yang berbeda. Artinya adalah kezaliman. Ada yang diartikan hakun bainal batilin, itu kebenaran di antara dua kebatilan. Itu adalah pengertian daripada apa wasatiyah itu tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga diartikan bahwasannya wasatiyah itu seperti paduan antara dua hal yang berbeda atau yang berlawanan. Berarti contoh ada sebuah pendapat kubu kanan, ya, ada sebuah pendapat kubu kiri gitu. Maka wasatiyah itu sendiri dia ada di tengah. Wasatiyah itu sendiri ada di tengah. Artinya tidak keperpihakan. Bukan dalam artian kita tidak mempunyai pendirian, punya pendirian. Bukan kita berada di tengah itu kita terombang-ambingkan, itu artinya orang di pendirian lah, orang di dalil, ya adalah Allah sendiri di dalam Al-Quran jelas cetawela-wela mengatakan bahwasanya berfirman bahwasanya di situ adalah umatan wasata. Artinya yang paling baik itu adalah umat yang tengah-tengahan. Karena gini, kalau kita contoh ada dua kubu yang berbeda, kita memihak kubu yang kanan, kita memihak kubu yang kiri itu. Kalau sudah jelas bahwasanya kubu kanan itu kubu yang baik,
kubu kiri maka kubu yang buruk itu batil. Lah ini tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi yang menjadi permasalahan itu bila mana sesama Islamnya itu ada kubu kanan, ada kubu yang kiri. Terus kemudian dari kubu ini bentrok dan seterusnya. Maka disitulah kita mesti harus menjadi ummatan wasatan, menjadi penengah terlebih dahulu, menjadi penengah. Disaring. Jadi menjadi penengah itu bukan dalam artian tidak mengenal yang kanan dan juga tidak mengenal yang kiri, enggak. Jadi menjadi penengah itu adalah mencari jalan keluar. Itu asulhu khair, bahwasanya perdamaian itu sendiri baik ataupun bagus. Gitu. Jadi bukan dalam artian tidak punya dalil, ada. Artinya bukan tidak punya pendirian, ya, tetap ada pendirian. Karena Islam sendiri itu lebih mencintai asulhu, perdamaian, asulhu khair. Karena Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alam, atau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, wasatan itu sendiri juga bisa disebut sebagai perpaduan antara dua hal yang berbeda atau yang berlawan. Jadi ada juga diartikan sebagai ma baina aql wa naql, itu perpaduan antara akal sama nakal, itu foto kan, dan seterusnya. Terus yang ketiga, ada yang mengatakan bahwasanya wasatiyah itu sendiri adalah waqi'iyah atau realistis. Nah, sedangkan watak wasatiyah dalam pandangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu tercermin dalam semua aspek ajarannya. Ada di dalamnya ada akidah, ya, terus ada syariah, ada akhlak ataupun tasawuf, gitu, serta di dalam manhaj. Nah, dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, itu sebagai bagian dari golongan Aswaja, maka watak wasatiyah tersebut antara lain terjadi dalam beberapa hal. Contohnya, yang pertama, di dalam melandaskan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pokok, ingat, sebagai sumber pokok, dan juga kepada sumber-sumber sekunder yang mengacu pada Al-Quran dan Sunnah seperti sebagaimana ijma dan juga qiyas. Artinya tidak hanya memakai sumber pokok saja Al-Quran dan hadis, karena akan ada beberapa ayat yang tidak bisa diterangkan oleh hadis. Itu ada beberapa hadis yang kemudian perlu diurai dengan yang namanya adalah ijma dan juga qiyas. Karena apa? Zaman sekarang dan zaman dulu beda, karena hukum itu sendiri adalah al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Hukum itu berjalan bersama dengan ilatnya, gitu. Dulu mah nggak aneh bayi tabung, nggak ada. Sekarang ada bayi tabung. Lalu bagaimana hukum bayi tabung dan seterusnya? Nah, itu dibahas di dalam ijma, gitu. Terus yang kedua, menjadikan ijtihad sebagai otoritas dan aktivitas khusus bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak mudah untuk dipenuhi. Sedangkan bagi yang tidak memiliki syarat-syarat ijtihad, tidak ada jalan lain kecuali harus bermadhab dengan mengikuti salah satu dari madhab-madhab yang diyakini penisbatannya kepada ashabul madhahib. Nah, jadi orang itu nggak bisa ada satu jamaah dia nggak ikut satu madhab, nggak bisa. Ayo aku gak lah madhaban, tak perlu madhaban barang lapo. Aku tak melu wae karo Quran, karo apa jenis sunnah, selesai. Manut wae karo Gusti Allah, macu karo Quran, ngacu karo sunnah. Iya nggak bisa. Emang di dalam hadis Al-Quran sendiri dan juga hadis sendiri itu diterangkan secara perinci bagaimana sholatnya, bagaimana itu nanti akan diterangkan secara perinci dalam madhab. Maka madhab itu menjadi perlu dan penting, madhab itu. Nah, NU itu membuka ruang untuk bermadhab itu secara manhaji dalam persoalan yang tidak mungkin dipecahkan dengan madhab secara qauli. Kalau secara qauli kita pakai, ada beberapa yang kemungkinan nanti tidak diterangkan di dalam hadis, maka madhab itu sendiri akan menjelaskan di situ. Apakah madhab itu sendiri adalah orang-orang biasa? Ya tidak. Imam yang bisa menjadi madhab itu, yang kemudian dijadikan madhab, itu sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sangat luar biasa. Dobitnya, itu, alimnya, menguasai hadis Al-Qur'annya, itu, tafsirnya dan seterusnya. Artinya kita tidak perlu mempertanyakan kaitannya dengan
Alah dadak melu mazhab barang nggak perlu. Alah dadak melu Syafi'i barang apa? Mas Syafi'i kan orang biasa, nggak bisa itu. Syafi'i mah di usia beliau saja beliau sudah hafal Al-Quran. Awet dia telat. Artinya mazhab itu menjadi perlu dan penting. Kita mesti harus bermadhab agar selamat. Lah pola mazhab dalam NU itu berlaku dalam semua aspek ajaran. Ada akidah, itu, ada syariah yang di sana ada fikih, itu, akhlak tasawuf dan seterusnya. Itu adalah mazhab-mazhab. Lah, lanjut. Lalu warta wasatiyah oleh NU ada apa lagi? Ada di sana berpegang teguh pada petunjuk Al-Qur'an di dalam melakukan dakwah, itu, amar ma'ruf nahi mungkar, itu, yaitu dakwah dengan hikmah, kearifan, mau'izah, hasanah dan mujad. Baik, kita lanjut kembali tentang watak wasatiyah aswaja anadiyah. Di antaranya adalah menjaga ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah islamiyah. Imaniyah itu adalah persaudaraan sesama yang punya iman, itu berarti sesama orang Islam, atau Islamiyah itu sesama yang punya agama Islam. Ada juga ukhuwahnya orang NU itu adalah ukhuwah wataniyah. Artinya kita juga menganggap bahwasanya orang selain NU, itu, seorang selain agama Islam dengan agama yang macam-macam yang berbeda-beda, tetapi satu negara, maka itu juga disebut sebagai apa? Saudara. Maka saya bila mana Banser itu seringkali menjaga tempat-tempat ibadah umat agama lain itu. Tujuannya apa? Itu tadi kita menjaga ukhuwah wataniyah. Loh, fungsinya buat apa lah? Itu kan menjaga apa ya? Bukan kesejahteraan, tetapi menjaga kerukunan antar umat beragama. Ini baik atau tidak? Ya baik lah. Minimal adalah menjaga ketertiban, itu, menjaga ketertiban dan juga kedamaian di dalam bernegara. Itu menjadi pemandangan yang sangat bagus sekali itu. Karena Islam sendiri kan berkali-kali Bapak sampaikan bahwasanya Islam sendiri itu hadir sebagai rahmatan lil alamin. Itu adalah salah satu contoh paling kecil itu dari aswaja ala NU. Aswaja ala NU. Tujuannya adalah untuk menjaga persatuan dan juga kekompakan seluruh warga. Gitu. Jadi Muassis An-Nabiyah, beliau Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Syekh Hasyim Asy'ari, mempunyai slogan, hubbul watan minal iman. Gitu. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Itu sebabnya kenapa NU itu paling getol untuk bagaimana kemudian menimbulkan slogan-slogan agar jamaahnya itu cinta dengan negara NU atau negara Indonesia sepurane negara apa itu Indonesia. Maka ada selaku slogan NKRI
harga mati NKRI harga mati gitu. Nah, baik anak-anak, ada juga wasatiyah itu dengan cara menjaga keseimbangan aspek rohani dan jasmani, mengembangkan tasawuf amali atau majelis-majelis zikir, sholawat sebagai taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sedikit gambaran tentang aswaja ala NU atau aswaja an-Nahdiyah. Baik, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Nanti beberapa deskripsi materi ini akan Bapak berikan atau ringkasan materi ini akan Bapak berikan nanti di deskripsi video. Bapak akan memberikan satu pertanyaan yang mesti harus kalian jawab, gitu. Harus kalian jawab. Silakan kalian jawab nanti dengan membubuhkan nomor absensi, itu, nama kalian dan juga kelas kalian masing-masing untuk ditulis pada kolom komentar itu video ini. Pertanyaannya adalah NU atau aswaja an-Nahdiyah NU mempunyai 3 sifat yang berbeda, artinya mempunyai mengedepankan 4 watak yang berbeda, persifatan yang berbeda atau kaidah yang berbeda. Ada di sana ada tawasud, ada tawazun, terus ada di sana ada tasamuk, Nah, apa yang disebut sebagai tasawuf, tawasud, tawazun, dan tasamuh itu? Silakan kalian jelaskan pengertian dari tawasud, tawazun, dan juga tasamuh di bagian kolom komentar. Saran Bapak, silakan kalian subscribe video ini agar next channel Bapak, silakan kalian subscribe, nyalakan lonceng juga itu agar kalian nanti suatu ketika ada update video terbaru kaitan dengan pelajaran aswaja ataupun keilmuan-keilmuan yang lain, maka kalian tidak akan ketinggalan notifikasinya. Selamat belajar. Tugas kalian adalah menjawab 3 itu tadi. Terus selanjutnya adalah membuat resume atau materi rangkuman dari apa yang Bapak sampaikan ini. Silakan kalian tulis di buku tulis. Next, ketika kita sudah tatap muka, maka buku hasil resume kalian nanti dikumpulkan ke Bapak. Terima kasih atas perhatian. Semoga senantiasa sehat walafiat selalu. Ingat, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa cuci kaki juga. Cuci tangan tok, cuci reget nggak bisa. Itu cuci tangan, cuci kaki, itu. Dan semoga kita selalu dan senantiasa dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala mara bahaya, penyakit dan seterusnya. Dan kita mendapatkan kemudahan di dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia hatal. Amin Allahumma amin. Salam buat keluarga, salam sukses, salam anajah, sampai anajah gudang sukses. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.